Jelaskan going global. Karena perusahaan itu butuh going global untuk mengejar strategi global berasal dari penilaian perusahaan bahwa dengan going global dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan ada manfaat dari globalisasi. Sederhananya, perusahaan akan memperluas lebih dari domestik jika dapat meningkatkan penciptaan nilai ekonomi mereka dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Di sini kita mempertimbangkan baik keuntungan dan kerugian dari memperluas pasarnya. Nah, keuntungannya, mengapa perusahaan memperluas internasional? Alasan utama perusahaan berekspansi ke luar negeri adalah untuk 3. Pertama itu mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar. Kedua itu mendapatkan faktor input yang murah. Ketiga itu mengembangkan kompetensi baru. Yang pertama, akses ke pasar yang lebih besar. Menjadi perusahaan multinasional memberikan peluang yang signifikan bagi perusahaan di luar AS. Nah, dengan memberikan skala ekonomi dan cakupan yang diperoleh dengan berpartisipasi dalam pasar yang lebih besar dan lebih beragam. Pada saat yang sama, beberapa negara dengan permintaan domestik yang lebih sedikit seperti China, Korea Selatan, Jepang, itu fokus pada pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekspor, di mana mendorong domestik bisnis menjadi perusahaan multinasional. Yang kedua adalah mendapatkan akses ke faktor input yang murah. Perusahaan memperluas perusahaannya itu secara global untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang biasanya lebih murah di bidang manufaktur dan jasa. Di Cina telah muncul pabrik pembangkit tenaga listrik dengan biaya tenaga kerja yang rendah dan infrastrukturnya yang efisien. Nah, seseorang pekerja yang bekerja di Amerika itu dia biayanya atau upahnya itu 20 kali lebih besar daripada di Cina. Nah, biaya perbedaan yang signifikan tidak hanya untuk tenaga kerja yang berketerampilan rendah, tapi juga ngefek ke tenaga kerja yang berketerampilan bagus. Kayak contohnya arsitek di Cina itu dia tetap upahnya lebih rendah daripada di Amerika. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi baru. Beberapa perusahaan multinasional mengejar strategi global untuk mengembangkan kompetensi baru. Perusahaan-perusahaan ini melakukan investasi asing langsung untuk menjadi bagian dari komunitas dia foreign direct investment. Nah, contohnya itu ada AstraZeneca, jadi kayak perusahaan farmasi yang di Swiss, dia itu direlokasikan fasilitas penelitian buat di Cambridge, di mana untuk bagian dari Boston Biotech Cluster dengan harapan mengembangkan kompetensi baru dan R&D di bidang bioteknologi. Sekarang kita akan membahas kerugian dari memperluas internasional. Perusahaan yang memperluas ke internasional harus berhati-hati untuk mempertimbangkan manfaat dan biaya untuk melakukannya. Kerugian going global itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kewajiban dari keasingan. Yang kedua, kehilangan reputasi. Yang ketiga itu hilangnya kekayaan intelektual. Yang pertama, kewajiban dari keasingan. Nah, dalam ekspansi internasional, perusahaan itu biasa menghadapi beberapa resiko secara khusus. Nah, kayak perusahaan multinasional bisnis di luar negeri itu harus mengatasi kewajiban keasingan, kehilangan reputasi. Jadi reputasi itu merupakan sumber daya yang paling berharga di dalam satu perusahaan. Reputasi perusahaan itu dapat memiliki beberapa dimensi, termasuk reputasi untuk inovasi, pelayanan pelanggan, atau reputasi merek. Merek Apple contohnya, yaitu mereknya itu senilai 185 miliar, sehingga dia itu paling berharga di dunia. Nah, supply chain yang mengglobal, dia itu punya efek samping yang bisa menghilangkan reputasi dan mengurangi daya saingnya dengan kompetitor, dengan perusahaan multinasional. Kalau kerugian dalam reputasi ini terjadi, maka resikonya tuh bakal besar dan biayanya juga bakal besar. Nah, reputasi itu paling penting buat keunggulan kompetitif, sehingga harus diperhatikan karena kalau enggak tuh bisa berpotensi bawa pengaruh negatif ke perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah hilangnya kekayaan intelektual.